Di Indonesia Pak, agama ini beraneka ragam. Maka antar pemeluk agama dengan agama yang lain, mestinya kita selalu saling menghargai. Tetap berpegang teguh dengan ayat Allah, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Inilah yang harus kita pegang teguh, sehingga apa? Tidak saling mengganggu antar pemeluk agama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina ahawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak bosan-bosan kita selalu bersyukur kepada Allah, karena Allah tidak pernah bosan memberikan nikmat yang terbaik kepada seluruh makhluknya yang ada di dunia ini. Satu kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa. Di kesempatan siang yang penuh dengan keberkahan ini, kita masih bisa bersama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Kita semua meninggalkan aktivitas kita. Kita berkumpul di dalam masjid tanpa memandang suku, ras, pekerjaan kita. Tapi kita semua datang hadir di masjid ini memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tiada lagi yang mengedepankan pekerjaan yang baik, tiada lagi yang mengedepankan daripada hartanya, tiada lagi yang mengedepankan daripada jabatannya. Karena kita hari ini sama-sama datang untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah, yang akan membedakan kita adalah derajat dan tingkat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin keadaan kita di luar berbeda. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada pejabat, ada rakyat biasa, ada pekerja keras dan ada yang pengangguran. Tapi di dalam masjid ini kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana tingkat ketakwaan kita kepadanya. Meski dia adalah orang miskin, meski dia tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, ketika dia dekat dengan Allah, ketika dia senantiasa baik ibadah dan ketakwaannya, maka tetap dia akan menjadi orang yang termulia di hadapan Allah Ta'ala. Tapi dia biar punya jabatan yang tinggi, biar punya kekayaan yang melimpah, biar punya segalanya, tapi dia tidak sujud di hadapan Allah, maka dia tetap akan menjadi orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, teladan yang terbaik untuk kita semua. Kita berharap mudah-mudahan kelak
dengan kita mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mampu mendapatkan keselamatan, kita mampu mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini orang-orang mukmin, sudah dipersaudarakan oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Kita ini umat muslim adalah orang-orang yang bersaudara. Makanya orang-orang yang bersaudara itu, mereka selalu ingin melihat saudaranya baik. Ketika mereka berjauhan, maka mereka selalu saling mendoakan yang baik. Ketika mereka bertetangga, ketika mereka berdekatan, mereka selalu saling mengingatkan kepada kebaikan. Itulah saudara yang baik. Mereka yang selalu ingin melihat kita baik. Mereka yang selalu mengingatkan kita ketika kita keluar daripada tuntunan agama yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di saat kita berbuat dosa, di saat kita berbuat maksiat, datang seorang saudara mengingatkan kita kepada kebaikan, jangan berkecil hati dan jangan marah. Justru itu adalah salah satu tanda kasih sayang mereka kepada kita, karena yakin mereka tidak akan melihat kita tersesat di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah saudara yang baik, Pak. Saudara yang selalu mengarahkan kita kepada kebaikan, bukan saudara yang selalu mengarahkan kita kepada dosa dan maksiat. Maka selalulah terima saran-saran saudara kita yang baik, selalulah menerima nasihat-nasihat saudara kita yang baik, karena sesungguhnya mereka memberikan peringatan kepada kita, karena mereka juga ingin melihat kita baik. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kita ini sudah dipersaudarakan oleh Allah. Fa aslihu baina ahawaikum. Karena itu, hendaklah engkau mendamaikan antara kedua orang saudaramu yang sedang berselisih paham. Makanya Pak, ketika ada saudara kita yang berselisih paham, maka mari kita damaikan mereka. Jangan di saat saudara kita berselisih paham, di saat orang-orang sekitar kita berselisih paham, justru kita ini menambah masalah dan semakin memperkeruh suasana. Saudara yang baik itu adalah saudara yang selalu saling mendamaikan antar satu dengan yang lain. Tetangga berselisih paham, maka tidak usah semakin memperkeruh suasana, tapi carikan jalan keluar bagaimana yang berselisih ini bisa bersatu disebabkan karena kita. Itulah saudara yang baik. Ada beberapa macam saudara. Yang pertama, ada al-ukhwatu lil bashar. Saudara dengan sesama manusia. Kita ini manusia seharusnya saling menghargai, tanpa memandang ras, tanpa memandang siapa dan asal muasalnya dari mana. Karena kita ini satu tercipta dari tanah, satu nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salam. Maka antar satu manusia dengan manusia yang lainnya, mestinya mereka harus saling menghargai. Yang kulit putih tetap menghargai yang kulit hitam. Yang punya jabatan yang tinggi tetap menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang yang sempurna fisiknya tetap menghargai orang-orang yang tidak sempurna fisiknya. Karena apa? Semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak wajar seseorang selalu menghina sesamanya. Karena kita ini adalah sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia di muka bumi ini, yang tentunya mesti harus saling menghargai dan saling menyayangi antar satu dengan yang lain. Di negeri kita Indonesia, Pak, beragam suku dan ras di negeri ini. Makanya apapun suku mereka,
apapun ras mereka, maka tentunya kita tetap saling menghargai, kita tetap bersatu di dalam kebaikan. Bahkan falsafat negara kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Perbedaan itu biasa, perbedaan ras, perbedaan kampung itu biasa. Tapi bagaimana perbedaan itu menyatukan kita? Bukan dengan perbedaan justru akan memperkeruh suasana. Bukan dengan perbedaan justru akan membuat kita berselisih paham antar lorong yang satu dengan lorong yang lainnya. Akhirnya baku adu, akhirnya mereka berkelahi. Tidak. Antar satu kampung dengan kampung yang lainnya, seharusnya mereka semakin mempererat persaudaraan di antaranya. Kenapa jamaah Jumat? Karena ketika kita ini hidup, selalu ingin saling bermusuhan. Antar satu kampung dengan kampung yang satu, sering ingin bermusuhan. Maka langkah kaki kita semakin pendek. Kita tidak akan pernah pergi jauh. Dan juga terkadang kewaswasan dan ketidaktenangan ada di dalam diri kita. Tetapi ketika kita hidup damai, Pak, antar satu kampung dengan kampung yang lain, antar satu suku dengan suku yang lain, mereka selalu hidup saling damai. Maka di mana-mana kita terasa tenang. Ada masalah di kampungnya orang, ada masalah di daerahnya orang, maka mereka akan menolong kita karena kita adalah orang yang baik. Tetapi ketika kita selalu mengedepankan permusuhan, kita masuk ke kampungnya orang dalam keadaan yang baik-baik, mungkin saja kita diusir, bahkan akan dipukul. Akibat apa? Sering berselisih paham antar satu dengan yang lain. Yang kedua, ada saudara sebangsa. Al-ukhwatu lil watani. Saudara kita sesama bangsa. Itulah tadi, Pak, kita ini berbangsa-bangsa. Maka tetap satu komando. Kita ini berada di negeri kita Indonesia. Maka antar bangsa ini tentunya kita harus menjaga persatuan. Di Indonesia, Pak, agama ini beraneka ragam. Maka antar pemeluk agama dengan agama yang lain, mestinya kita selalu saling menghargai. Tetap berpegang teguh dengan ayat Allah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Inilah yang harus kita pegang teguh. Sehingga apa? Tidak saling mengganggu antar pemeluk agama lain. Jangan karena dia non-Islam, lalu kemudian tanpa sebab, tanpa mereka merusak daripada akidah kita, tanpa mereka merusak daripada agama kita, tanpa mereka mengganggu daripada agama kita, lalu kemudian kita akan memusuhi mereka tanpa sebab. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun di zaman beliau hidup berdampingan dengan orang-orang kafir Quraisy. Tapi apa? Hidup orang-orang kafir Quraisy tenang. Karena apa? Antara Islam dan non-Islam saat itu hidupnya saling menghargai. Di negeri ini, Pak, mari hidup bertetangga yang baik, hidup berbangsa yang baik. Tetangga tak bukan agamanya Islam. Bukan berarti kita harus memusuhi mereka, tapi bagaimana kita hidup saling menghargai antar satu dengan yang lain. Kemudian selanjutnya, ada persaudaraan dengan agama. Inilah persaudaraan kita dengan agama. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya semua orang-orang mukmin itu bersaudara. Cuma yang menjadi persoalan sekarang, terkadang antar muslim satu dengan muslim lainnya, terkadang hidupnya tidak saling menghargai. Kenapa? Karena mereka masing-masing mempertahankan pendapat dan keyakinan mereka, sampai mereka terlalu banyak menyalahkan sesama muslim yang hanya itu persoalan khilafiyah. Ini, Pak, yang sering kita temukan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana perbedaan mazhab, perbedaan pendapat yang justru terkadang akan memecah belah umat, memecah belah daripada agama kita sendiri. Perbedaan itu adalah hal yang biasa. Tapi bagaimana dengan perbedaan itu kita saling merangkul di dalam kebaikan. Kita lihat, Pak, sekarang di negeri ini, bahkan di kabupaten kita, di Bulukumba saja ini, Pak, berbagai macam aliran-aliran di dalam agama kita. Perbedaan mazhabta,
Pemahaman tak boleh berbeda, tapi jangan pernah selalu menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena masing-masing orang punya dasar, masing-masing orang punya pendapat yang harusnya masing-masing mesti harus dihargai. Kita lihat sekarang bagaimana banyak orang yang selalu menyalahkan orang yang kunut di waktu subuh. Bagaimana mereka yang selalu menyalahkan orang yang barasanji karena mereka tidak setuju dengan pemahaman itu. Bagaimana orang yang tidak setuju dengan maulid. Bagaimana orang yang tidak setuju dengan tahlilan. Akhirnya apa? Seenaknya menyalahkan orang lain hanya karena mempertahankan pendapat mereka. Padahal mereka yang barasanji, mereka yang kunut di waktu subuh, mereka yang melaksanakan maulid, mereka yang selalu bertahlilan, punya dasar masing-masing yang tentunya kita harus saling menghargai di antara kita. Bukan orang yang cerdas adalah mereka yang selalu menyalahkan orang lain, tapi orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu menghargai pendapat orang lain yang dikeluarkan untuknya. Tidak usah Pak selalu merasa benar. Orang yang berilmu itu semakin berisi semakin merunduk. Semakin mereka berilmu semakin merunduk. Bukan semakin mereka berilmu lalu kemudian semakin sombong dengan ilmunya, lalu kemudian menganggap pendapatnya yang paling benar, menganggap dirinya yang paling benar. Silakan jalan masing-masing. Yang jelas satu tujuan kita semua adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tahlilan dengan tujuan semakin banyak ingat kepada Allah, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Cuma mungkin caranya yang berbeda dengan orang-orang yang tidak melaksanakan tahlilan. Orang yang bermaulid adalah salah satu sarana dakwah bagi mereka. Cuma mungkin cara mereka yang berbeda menyampaikan agama dalam satu acara dan kegiatan. Yang jelas tujuan kita sama, bagaimana mendakwahkan agama yang sudah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka orang yang baik adalah orang yang memiliki perbedaan, tetapi perbedaan itu tidak menjadikannya bermusuhan. Apalagi Pak, kita umat Islam. Kita umat Islam yang terkadang perang pendapat sendiri di media sosial ataupun secara langsung, terkadang terlalu banyak perdebatan sehingga apa? Kita hanya sibuk berdebat dengan hal-hal yang tidak penting, tapi terkadang kita lupa bagaimana menyampaikan agama ke tengah-tengah masyarakat. Maka Bapak jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, jaga persaudaraan kita dengan baik sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita ini mampu mempererat persaudaraan ini. Tiada lagi permusuhan di antara kita. Kenapa? Orang yang berselisih paham, maka amalan kebaikannya tidak akan diangkat oleh malaikat menghadap kepada Allah melebihi daripada batasan kepalanya. Yang terakhir, ada persaudaraan yang memang sedarah. Itulah saudara kandung kita. Maka orang yang bersaudara dengan saudara, mestinya mereka tetap menjalin silaturahmi dengan baik. Yang terkadang membuat perpecahan antar saudara dengan saudara lainnya, terkadang gara-gara persoalan warisan, terkadang gara-gara persoalan tanah, terkadang gara-gara persoalan peninggalan orang tuanya. Tidak usah terlalu serakah dengan apa yang ditinggal oleh orang tua kepada kita, tapi bagaimana peninggalan orang tua justru membuat orang tua tenang ketika mereka meninggal dunia, karena bagi-baginya di belakang bagus dan tidak ada perdebatan dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan khutbah kita pada kesempatan siang hari ini, mari senantiasa kita merawat persaudaraan ini dengan baik. Ketika saudara kita terkena musibah, maka ringankan kaki kita, ringankan tangan kita untuk membantu mereka. Jangan menjadi seorang saudara yang hanya melihat-lihat saudaranya, yang hanya menjadi penonton ketika saudaranya dalam keadaan kesusahan. Makanya dikatakan, kunu kal yadain, jadilah seperti kedua tangan, wala takunu kal ainain. Janganlah bersifat seperti mata,
tangan ini mudah membantu tanpa disuruh, dan mata ini terkadang tidak saling melirik. Di saat mata kanan sakit, maka mata kiri ini tidak akan melirik mata kanan. Begitu juga sebaliknya. Terkadang beginilah yang dilakukan oleh manusia. Terkadang ketika saudaranya dalam keadaan susah, mereka tidak pernah melirik-lirik orang yang susah. Ketika saudaranya butuh bantuan, terkadang mereka tidak membantunya. Tapi jadilah seperti tangan. Ketika tangan kiri gatal, maka tangan kanan segera akan menggaruknya. Ketika tangan kanan yang gatal, maka tangan kiri tanpa disuruh pun akan segera menolongnya. Begitulah persaudaraan yang baik. Bagaimana kita hidup saling menolong antar satu dengan yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.